Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan saudaraku semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki dan dimudahkan segala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudaraku semua, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang kunci sukses perkebunan kelapa sawit. Tentunya kita semua, Bapak Ibu semua, menginginkan suatu perkebunan kelapa sawit yang produktivitasnya sangat maksimal. Maka ada 3 kunci sukses dalam perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah bibit, Bapak Ibu semua. Bibit kelapa sawit itu sangat penting sekali, Bapak Ibu. Sangat krusial, sangat penting, Bapak Ibu. Mengapa? Kalau bibit yang kita tanam tidak bagus, hasilnya otomatis tidak bagus. Itu sudah pasti itu. Apabila bibitnya bagus yang kita tanam, maka hasilnya pun akan bagus. Nah, bibit yang bagus dari mana, Bapak Ibu? Bibit yang bagus itu dari pusat pembibitan kelapa sawit yang sudah mempunyai sertifikat mengeluarkan bibit unggul. Nah, saja dari PPKS Medan, bisa dari Lonsum, bisa dari Sokpindo, bisa bibit Sriwijaya, dan bisa dari bibit mana saja. Yang penting bibit itu adalah bibit unggul. Yang penting bibit unggul. Nah, jangan kita menanam bibit asal-asalan. Nanti akan menyesal selama 30 tahun, Bapak Ibu semua. Itu yang pertama, bibit. Yang kedua adalah jarak tanam, Bapak Ibu. Coba sini jarak tanamnya. Nah, ini jarak tanamnya. Nah, ini 9 meter. Jarak tanam ini sangat penting sekali, Bapak Ibu ya. Mengapa saya katakan sangat penting? Agar pelepahnya bisa terbuka. Nah, kalau pelepahnya terbuka, maka buahnya akan besar-besar. Tetapi apabila jarak tanamnya sempit atau rapat, maka pelepah sawit itu akan ke atas, cenderung merucut ke atas, sehingga buahnya terjepit. Karena dengan jarak tanam yang tepat, maka pelepah-pelepah ini akan membuka, Bapak Ibu semua ya. Dengan jarak tanam yang bagus sesuai anjuran, maka daun-daun ini akan terkena sinar matahari semua, sehingga fotosintesisnya tidak terganggu. Dan yang selanjutnya, bila jarak tanamnya itu bagus, standar, maka sinar matahari bisa sampai ke tanah. Nah, sehingga kelapa sawit kita akan sehat, penyerbukan akan sempurna, dan tanaman kita akan sehat, begitu juga tanahnya akan sehat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perawatan, Bapak Ibu semua. Yang pertama bibit, yang kedua jarak tanam, yang ketiga adalah perawatan. Apa itu perawatan? Perawatan itu dimulai dari manajemen gulma, dari pemupukan, dari cara pembenahan tanah. Nah, gitu ya. Jadi gulma-gulma jangan disemprot semua, Bapak Ibu. Apabila disemprot dengan menggunakan racun kontak, maka akar-akarnya nanti akan terbakar juga, akar-akarnya akan mati. Yang kedua, gulma itu dibiarkan. Mengapa? Gulma itu adalah fungsinya
untuk menyuburkan tanah, mendinginkan tanah, menyimpan air, dan juga untuk menahan erosi. Nah, jadi unsur hara yang ada di bawah kelapa sawit ini, apabila ada gulmanya, maka tidak erosi, maka akan pupuk-pupuk itu akan ditahan oleh rumput-rumput. Yang selanjutnya adalah pengelolaan tanah. Dengan tanah itu seperti tanah ini miring Bapak Ibu semua. Maka cara menempatkan pelepah sawit atau cara menghambat agar laju air yang turun itu tidak menggerus, tidak kencang, maka cara penempatan pelepah itu melintang seperti itu. Terus yang ketiga tentang pemupukan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kelapa sawit itu apabila tidak dipupuk tidak berbuah, itu sama sekali salah. Kelapa sawit yang bibitnya bagus, dengan jarak tanam yang bagus, dengan pengelolaan manajemen gulma yang bagus, maka akan tetap berbuah. Namun karena kita itu pengen hasilnya yang maksimal, maka kita pun harus menambahkan pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk non-organik. Jadi tentunya kita semua pengen hasil kita yang maksimal melimpah, maka kita menambahkan pupuk agar buahnya besar-besar Bapak Ibu. Lihatlah ini tandannya sangat besar ini tandannya sangat besar. Daunnya hijau-hijau, pokoknya besar. Nih batangnya besar ini. Batangnya besar. Nih lingkar batangnya hampir 3 meter saudara, 2 meter 80, 2 meter 80. Ini 3 meternya di sini. Coba kita hitung ya, kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bapak Ibu. Lihatlah buahnya luar biasa. Cara pruning, cara membuang pelepah. Nah, ini pelepah ini songgo 2 Bapak Ibu. Songgo 2. Ini pelepah yang menopang buah ini Bapak Ibu ya. Nah, maka di bawahnya ini ada dua pelepah, namanya songgo 2. Gunanya untuk apa? Gunanya karena pelepah-pelepah ini masih aktif menyediakan atau melakukan fotosintesis, sehingga unsur hara atau makanan yang untuk kelapa sawit ini lebih terjamin ya. Ini songgo 2 Bapak Ibu ya. Ini songgo pertama ini ini songgo 0 namanya, yang di bawah ini buah ini, lalu ada 2 di bawahnya, makanya ini songgo 2. Nah, itu tentang perawatan. Itu juga perawatan yang lain apabila ada jamur-jamur atau hal-hal yang merugikan kelapa sawit, ya kita selaku tuannya ya kita harus segera membersihkannya agar kelapa sawit kita bisa sehat dan kelapa sawit kita produksinya tinggi. Demikian Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe, like, dan komen. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.